Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Batam akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dodi Zul Akbar, CGP Angkatan 7 Kota Batam yang berasal dari SMA Negeri 4 Kota Batam. Dan perkenalkan, saya Andrea Siska, CGP Angkatan 7 Kota Batam yang berasal dari SD Negeri 005 Sukupang Batam. Dan perkenalkan, saya Junaidi, CGP Angkatan 7 Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dari SMA 19 Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Dodi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan mempertanyakan beberapa hal kepada Bapak. Ya, baik Pak, boleh. Yang pertama adalah saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Iya, baik Pak. Di mana adalah yang pertama adalah coach dan coaching akan saya nilai, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak? Iya, baik. Kemudian bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach? Iya. Kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach-nya tersebut. Baik. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap, baik. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa nih yang Bapak ingin kembangkan hari ini? Ya, pastinya kompetensi coach yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah persuasi, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 tadi ya. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada saat observasinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada proses coaching hari ini adalah mendengarkan secara aktif dan mengembangkan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, indikator mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik, terima kasih. Yang ingin saya kembangkan yaitu menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh coach pada hari ini. Oke, demikianlah observasi hari ini. Ya. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik, Pak Dodi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama Pak Dodi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Junaidi. Waalaikumsalam Bu Andrea. Ya, Bu Andrea. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini Pak Junaidi? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Junaidi, apakah punya waktu luang pada hari ini? Insya Allah ada. Begini Pak Junaidi, saya ingin berdiskusi bersama Pak Junaidi karena saya ada sedikit masalah Pak Junaidi. Oke, berarti tujuan Ibu datang ke sini untuk mendiskusikan permasalahan yang Ibu hadapi. Iya Pak Junaidi. Kira-kira apa sih permasalahan yang Ibu hadapi? Permasalahan yang saya hadapi begini Pak, saya tuh besok ada supervisi gabungan antara beberapa kepala sekolah datang ke sekolah saya. Iya. Dan saya ditunjuk untuk disupervisi pada besok harinya. Perasaan saya tuh cemas gitu kan, takut gitu. Ya, baik Bu. Saya paham. Jadi sebelum kita cari solusi permasalahannya ya Bu ya, mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, sebelum menghadapi supervisi nih ya Bu, kira-kira kesempatan apa sih yang Bu Andrea miliki? Nah, saya tuh sebelum besok disupervisi itu saya sudah menyiapkan RPP yang sudah saya rancang, kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, serta evaluasi dan berbagai media pembelajaran seperti itu, Pak. Oke, baik, sudah bagus berarti ya. Jadi kira-kira Bu Andrea, kalau kita range-kan ke angka nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Andrea ada di angka berapa untuk menghadapi supervisi? Iya, kira-kira saya tuh di angka 9 lah Pak. Wah, luar biasa. Itu udah siap ya? Kalau administrasi sudah
sudah siap Pak. Oke, baik Bu Andrea. Kira-kira kekuatan apa sih yang Ibu miliki untuk menghadapi supervisi ini? Nah, saya juga punya kekuatan ketika saya sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan media pembelajaran yang menarik sehingga dan anak itu sesuai kebutuhan belajarnya juga saya sudah siapkan semuanya Pak pada hari Pak untuk besok proses pembelajaran. Baik, kalau gitu Bu Andrea sudah sangat siap kalau saya perhatikan. Jadi ada hambatan atau gangguan mungkin yang akan menghalangi Bu Andrea untuk menghadapi supervisi ini? Iya Pak. Apa itu? Saya tuh takut besok ketika saya disupervisi anak-anak tuh kurang fokus, ribut, ya kan? Terus Iya. ada juga anak beberapa orang yang belum pandai, belum lancar membaca Pak. Jadi saya takut besok tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Pak Dodi. Oke, tadi saya sudah lihat observasinya antara Bapak dengan coaching ya. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah apa saja ini sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Menurut saya dari proses coaching yang saya lakukan dengan coach tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan algoritma. Oke, berarti tadi tujuannya sudah jelas ya. Iya. Kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya. Tadi pada saat proses coaching saya lihat sudah sangat baik dilakukan, kemudian alur ceritanya sudah sesuai, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga mengalir saja ya. Iya. Coachingnya memberikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya Iya. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya. Sekarang kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan untuk memahami proses coaching untuk lebih baik lagi? Iya, yang pastinya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami alur tirta agar lebih baik lagi, supaya proses coaching kedepannya menjadi lebih sempurna lagi. Oke, siap. Berarti kedepannya kita bisa melakukan alur cerita lebih baik lagi ya Iya, Pak ya. benar. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan Iya, bobot. benar sekali Pak. Dan selanjutnya proses coaching nanti terlaksana dengan baik. Iya. Oke. Dan demikianlah hari ini untuk pasca observasinya. Oke, baik, terima kasih Pak Dodi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Andrea. Waalaikumsalam Pak. Iya, nah kebetulan hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu ya. Dan tapi sebelum proses coaching berlangsung, saya sebagai observer pada hari ini ingin menanyakan beberapa hal nih kepada Ibu. Karena yang pastinya pertama tentang rubrik penilaian yang kita lakukan pada proses coaching hari ini ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach nantinya, dan bagaimana caranya Ibu menjawab pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa Bu, proses coaching disesuaikan dengan praktik coaching, diantaranya kemitraan, proses aktif, dan melaksanakan atau memaksimalkan potensi. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada pra-observasi kepada Bu Andrea. Pertanyaan pertama nih ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak Junedi, dan tentunya saya menggunakan alur tirta. Iya. Oke, baik. Kira-kira kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang saya ingin kembangkan secara spesifik ya memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Junedi. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir. Indikator yang seperti apa sih yang Ibu inginkan pada proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan yaitu saya melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, dengan memberikan presensi benar, kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, itu yang saya. Serta juga menemukan solusi atas permasalahan yang benar disampaikan itu oleh Pak. coach ya Bu. Iya, benar. Oke, kalau gitu silakan Bu Andrea untuk melakukan proses coaching bersama coaching. Semoga berhasil. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak Junedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Pak Dodi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana hari ini? Hari ini insya Allah sehat. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oh iya, baik Pak Dodi. Silakan, apa yang ingin Pak Dodi sampaikan? Begini, Bu, kemarin itu saya ingin berangkat nih keluar daerah. Jadi yang menjadi permasalahan saya adalah saya meninggalkan kelas seperti itu, Bu. Oh begitu, Pak Dodi akan berangkat keluar daerah. Dan Pak Dodi merasa was-was ketika meninggalkan kelas ya, seperti itu. Iya, betul, Bu. Oh, kira-kira Pak Dodi apa yang sudah Pak Dodi siapkan untuk meninggalkan kelas? Sebenarnya saya sudah menyiapkan. Yang pertama adalah pengganti saya, Bu. Pengganti itu saya siapkan dari luar, mungkin mahasiswa. Kemudian yang kedua, saya sudah menyiapkan materinya. Materinya berupa PPT yang sudah saya siapkan. Kemudian saya berikan kepada guru penggantinya, seperti itu, Bu. Kemudian yang ketiga, saya share materinya ke WA group kepada siswa dan kepada guru piket, seperti itu, Bu. Oh bagus itu Pak Dodi. Jadi Pak Dodi walaupun keluar daerah, Pak Dodi memberikan atau memberikan tanggung jawab kepada teman untuk menggantikan, sudah mempersiapkan hal-halnya. Nah Pak Dodi, kesempatan apa yang Pak Dodi miliki untuk sekarang ini? Saya sebenarnya itu sudah menyiapkan semuanya. Hanya saja permasalahannya, ketakutan saya adalah, Bu, ketika saya pergi dan anak ini ribut dalam proses pembelajaran, seperti itu, Bu. Oh, permasalahannya tadi Pak Dodi juga merasa takut ya, anak takut ribut di dalam kelas ya kan? Kita juga perginya juga tidak tenang ya. Tidak was-was. Iya was-was ya Pak Dodi ya. Nah, kalau menurut Pak Dodi tadi sudah melakukan persiapan ya. Sudah. Itu kira-kira skala dari 1 sampai 10 tuh kira-kira berapa itu nilai yang ada pada diri Pak Dodi gitu? Kalau saya ukur skalanya itu sekitar 5 lah, Bu. 5. Oh, seperti itu. Ya, sudah bagus sih Pak Dodi. Nah, mungkin tadi kira-kira apa rencana yang akan Pak Dodi lakukan lagi ketika Pak Dodi ingin keluar tadi pergi keluar daerah ya? Apa kira-kira itu Pak? Tadi sebenarnya saya sudah menyiapkan materinya, saya sudah berkolaborasi, berkonsultasi kepada si guru pengganti tersebut. Kemudian saya menyiapkan PPT yang sudah saya siapkan kepada si guru pengganti. Kemudian untuk alternatifnya ketika dia misalkan nanti tidak hadir, kita nggak tahu nih, Bu, ya, ada permasalahan terjadi di luar itu. Saya sudah menyiapkan juga tugas tersebut, saya sudah share di WA group ke masing-masing siswa. Kemudian kepada piket juga saya sudah sampaikan, seperti itu, Bu. Iya benar. Berarti Pak Dodi semua sudah mempersiapkannya. Kira-kira tuh kapan Pak Dodi berangkat keluar daerah itu? Mungkin besok, Bu, selama 3 hari. Oh, besok. Jadi selama 3 hari itu, makanya saya agak sedikit ini, sebab kelas yang saya tinggalkan ini lumayan agak sedikit ribut ya. Jumlah siswa laki-lakinya lebih banyak daripada jumlah perempuannya, seperti itu. Tapi kekhawatiran Pak Dodi tadi sudah Pak Dodi juga sudah mempersiapkan segalanya ya kan begitu. Dan sudah berbicara dengan guru penggantinya Pak Dodi? Sudah, saya sudah berbicara kepada guru pengganti dan dia siap untuk itu, seperti itu. Cuman permasalahan baru lagi muncul adalah ketika dia nantinya masuk ke dalam kelas, itu aja sih, Bu, yang ketakutan saya. Oh, ketika Bapak itu menggantikan Pak Dodi begitu. Karena porsinya beda nih ketika saya yang mengajar di kelas sama pengganti orang tersebut, seperti itu. Iya. Nah, mungkin Pak Dodi sampaikan apa yang trik-trik yang akan dilakukan guru pengganti tersebut di dalam kelas seperti itu mungkin ya Pak Dodi ya? Oh, triknya ya, Bu? Iya. Oke, kemarin sempat kita ngobrol gitu ya, daring sama beliau, kemudian kita bertanya, mungkin bisa menggunakan metode stop di awal gitu, saya bilang sama pengganti saya. Kemudian yang kedua, saya bilang kepada dia itu gunakan PPT atau infocus yang sudah saya siapkan oleh sekolah. Kemudian nanti gunakan ice breaking seperti itu, Bu. Jadi biar kelas tadi menjadi sedikit aktif, yang tadi ribut bisa dikombinasi seperti itu. Oh begitu ya. Mungkin itu yang bisa membantu Pak Dodi itu kira-kira siapa gitu kan? Mungkin saya sempat bertanya sama kepala sekolah dan rekan sejawat. Cuman kepala sekolahnya lagi sibuk nih, Bu. Mungkin rekan sejawat yang sesama guru mata pelajaran saya itu mata pelajaran fisika, seperti itu, Bu.
kalau misalkan dia ada jam mungkin dia bisa bantu seperti itu. Oh iya ya, alhamdulillah kalau ada yang bisa membantu. Nah, komitmen apa yang akan melancarkan rencana aksi Bapak tadi itu? Komitmennya Bapak saya lakukan ya. apa yang saya lakukan. Yang jelas pertama tadi saya udah bertemu ya dengan penggantinya. Ya, benar. Kemudian saya sudah memberikan PPT-nya. Kemudian pada saat PPT saya berikan, saya menginginkan pada pengganti saya pada saat dia masuk ke dalam kelas itu dia tidak mengajar saja tapi menggunakan teknologi seperti itu Bu. Kemudian di awal itu mungkin ada metode stop yang diberikan untuk sosial emosional anak. Kemudian sesudah itu ada beberapa hal yang penting lagi adalah mungkin nanti kalau misalkan suasana ribut kita bisa melihat CCTV atau bagaimana karena di sekolah ada CCTV seperti itu. Iya. Pak Dodi sudah bagus, sudah mempersiapkan segalanya dan guru pengganti juga Pak Dodi juga sudah berdiskusi trik-trik apa yang harus dilakukan di kelas. Jadi Pak Dodi tidak ada kekhawatiran lagi, ya kan? Bagaimana sih perasaan Pak Dodi sekarang ini? Waduh, agak sedikit lega Bu. Maksudnya saya sudah agak sedikit tenang. Tadi awalnya saya agak sedikit khawatir, tapi ketika saya berbagi dengan Ibu agak sedikit plong nih Bu. Iya, karena Pak Dodi mempunyai kekuatan-kekuatan yang sudah Pak Dodi siapkan gitu. Kira-kira kekuatan apa yang menjadi apa Pak Dodi gitu untuk meninggalkan besok anak-anak? Oke, kekuatan saya adalah yang pertama tadi penggantinya sudah ada ya Bu ya. Ya, Kemudian yang kedua saya nanti berkolaborasi dengan si guru pengganti tersebut. Kemudian yang ketiga saya menggunakan metode strategi yang bervariasi agar pembelajaran tersebut menjadi anak-anak tenang, kemudian pembelajaran menjadi sedikit menarik seperti itu Bu. Jadi ketika saya pergi, pengganti saya bisa menyesuaikan pada saat masuk ke dalam kelas seperti itu. Jadi Pak Dodi, mungkin Pak Dodi tidak ada yang dikhawatirkan lagi ya. Mungkin besok nanti Pak Dodi bisa jumpa langsung guru pengganti dan Pak Dodi mungkin sudah merasa lega ya kan. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas masukan dan informasi yang untuk saya. Ya sama-sama Pak Dodi. Mudah-mudahan Pak Dodi juga tenang meninggalkan anak-anak, sudah mempersiapkan semua. Oke, semangat dan tetap optimis ya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Andrea, kita masuk ke tahap pasca observasi ya Bu ya. Iya. Dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coachnya tadi, saya melihat Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik sekali dan sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum penutupan. Yang pertama, kira-kira apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Nah, tadi saya mendengarkan secara aktif, terus saya menggunakan alur Tirta. Iya baik. Jadi sudah sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Oke, pertanyaan kedua nih Bu. Kompetensi apa lagi kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lebih untuk lebih memahami proses agar sesuai dengan target? Mungkin saya harus memahami tadi apa saja alur Tirta tadi, ada tujuan, Ya, ada ada identifikasi, ya Bu ya. aksi, Rencana aksi dan tanggung jawab. Benar. Oke, baik. Terima kasih Bu Andrea untuk proses coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar. Iya. Ya Bu ya. Alhamdulillah lancar tadi. Oke, baik. Kedepannya lebih sukses lagi. Ya Bu ya. Benar. Oke Bu, terima Terima kasih. kasih, Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Junaidi. Terima Iya. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga sehat ya. Nah, Pak Dodi, kita mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya. Oke, siap Bu. Nah, coach dan coaching akan saya nilai. Ada beberapa hal yang akan saya berikan pertanyaan kepada Pak Dodi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan pada hari ini, Pak? Ada tiga ya Bu. Yang pertama adalah presensi, kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, oke, yang benar. Yang kedua, Pak, pertanyaannya kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang Bapak ingin kembangkan hari ini? Saya akan mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh iya.
Terus Pak, indikator mana yang Bapak kembangkan pada waktu coaching pagi hari ini? Saya ingin pada saat saya melakukan coaching terhadap coaching tersebut, saya ingin coaching itu memberikan solusi dari permasalahannya. Kemudian biar dia menyelesaikan permasalahannya sendiri. Seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Baiklah Pak, demikian observasi hari ini dan nanti kita berdiskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya duduk? Oh ya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ya sama-sama Pak. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kemarin saya lihat Bapak agak sedikit galau atau bagaimana tadi Ya. pada saat sesudah ujian semester itu PTS. Baik Pak, jadi itu juga yang ingin saya sampaikan Oke. ke Bapak pada hari ini, makanya saya memberanikan diri untuk menemui Bapak. Oke siap. Mungkin Jadi Pak, ah, ada permasalahan mungkin yang saya pikirkan di sekolah kita, terutama kondisi guru-guru kita. kondisi guru ya Pak ya. Iya. Kondisi. Apa rencana pertemuan hari ini? Jadi gini Pak, saya ingin menyampaikan kepada Bapak di mana situasinya sebagai wakil kurikulum yang Bapak percayakan kepada saya. Saya melihat keadaan di kelas Pak, masih ada beberapa guru yang masih menggunakan metode konvensional dalam proses pembelajaran. Berarti Dan itu juga jadi pembahasan Pak di ruang majelis guru dengan guru yang lainnya. Oke. Berarti ada beberapa guru menggunakan metode konvensional ya? Ya, masih 50% Pak kalau di sekolah kita Pak. Oke. Sebenarnya apa sih tujuan pertemuan kita hari ini? Iya, jadi maksud saya Pak, kalau untuk metode ini kan tidak bisa lagi ya Pak ya, karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman dan kodrat anak-anak kita pada saat ini gitu, Pak. Dan ini juga merupakan keluhan dari siswa Pak. Iya, betul sekali Pak. Oke, berarti yang pertama ada banyak guru yang melakukan proses pembelajaran dalam teknik konvensional gitu, Iya, masih betul dalam sekali. metode ceramah ya Pak ya. Iya, Kemudian apa sih ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini Pak? ya Sebenarnya. itu dia Pak. Gimana caranya kita bisa merubah paradigma dari guru-guru ini Pak, Oke. untuk bisa mereka tuh move on gitu Pak dari zona nyaman yang mereka anggap ya mungkin sah-sah aja pada saat ini. Oke. Kemudian yang ingin ini saya adalah kesempatan apa nih yang Bapak miliki sekarang? Ya, nah berhubung juga Pak dari apa yang saya dapatkan dari beberapa pelatihan, kebetulan kita kan ada pengembangan diri juga nih ya Pak ya, terkait dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik mungkin yang bisa diterapkan oleh guru-guru di kelas. Oke. Mungkin kita nanti akan bisa ngadain workshop atau sejenisnya apa untuk membuka mindset guru-guru kita Pak. Oke, sip. Sudah bagus tadi Bapak Ya. kesempatan yang Bapak berikan. Kemudian dari skala 1 sampai Ya. 10, di mana Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Insya Allah saya sudah ada di skala 9,9. Waduh, sudah sangat Iya. bagus ya Pak ya. Insya Jadi Allah. tinggal 0,1% lagi ya Pak. Iya, tinggal action aja Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah kekuatan yang Bapak Ya. miliki? Ya, pastinya kekuatan yang saya miliki, saya bisa memberikan pemahaman dan materi mungkin kepada guru dalam bentuk workshop atau pelatihan gitu Pak, tentang bagaimana caranya menerapkan metode-metode pelajaran yang menarik bagi siswa di kelas. Mungkin banyak cara gitu Pak. Nanti akan kita kembangkan dan kita coba praktikkan atau berbagi praktek baik dengan guru-guru Pak. Oke. Sekarang peluang apa nih atau kemungkinan apa yang bisa Bapak ambil? Ya, makanya saya datang ke Bapak, saya membaca peluang. Mungkin ini saatnya kita mengadakan workshop untuk membuka mindset guru Pak. Workshop ya. Iya. Oke, sekarang hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Bapak Ya, untuk meraih itu tujuan tersebut apa ya? Pastinya hambatan yang saya rasa agak sedikit mengganggu ya Pak ya, Nah, yaitu masih kurang open mindednya guru-guru terhadap perubahan zaman gitu loh. berarti kurang open, kurang Iya, terbuka ya terhadap perubahan zaman. Iya. Sekarang apa sih rencana yang ingin mencapai tujuan tersebut? Yang pertama pastinya saya berkolaborasi dulu dengan Bapak sebagai kepala sekolah, Oke, siap. supaya Bapak
bisa mendukung dan memberikan support kepada saya. Kebetulan saya Bapak Perjaka di bidang akademik. Bagaimana cara kita membuka mindset dari guru-guru ini agar bisa move on. Oh, oke. Sekarang prioritasnya siapa nih Bu? Yang ingin Bapak sampaikan dengan siapa nih? Yang pertama pasti dengan Bapak sebagai kepala sekolah dan dengan pemangku kepentingan yang lainnya nanti. Strategi yang ingin dilakukan? Strategi yang ingin saya lakukan pastinya yang pertama workshop ya Pak ya. Workshop ya. Dan melakukan pendekatan secara spesifik mungkin dengan beberapa orang guru yang masih menggunakan metode konvensional tadi. Oke. Bagaimana dengan jangka waktunya? Untuk jangka waktunya mungkin kita siapkan dalam kurun waktu 3 hari ini. Oke, dalam waktu 3 hari ini. Iya. Apakah ada ukuran rencana keberhasilan dari kegiatan? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini kita kan udah selesai ujian nih Pak. Sementara kita masih ada waktu untuk waktu santai lah guru-guru. Oke. Jadi selain wali kelas kan ini masih guru-guru nggak ada kegiatan. Jadi ini waktu yang tepat menurut saya untuk kita memberikan pemahaman ke guru-guru. Oke, bagaimana dengan mengantisipasi gangguan tersebut? Yang pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, melakukan pendekatan yang spesifik dulu dengan beberapa guru tadi Pak, supaya mereka tidak merasa tersudutkan atau mereka tidak merasa ini adalah untuk menghakimi mereka. Oke. Berarti pertanyaan berikutnya, siapa dan apa yang dapat membantu untuk menjaga komitmen? Iya, yang pastinya saya sangat membutuhkan sekali support dan dukungan dari Bapak sebagai kepala sekolah. Iya, dan saya juga butuh penguatan dari Bapak nanti untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching hari ini? Iya. Apakah sudah? Alhamdulillah, yang pastinya saya lega sudah menyampaikan kisah saya, apa yang saya rasakan di sekolah ini kepada Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak melihat saya galau setelah ujian. Jadi sebenarnya itu yang saya pikirkan Pak. Tapi alhamdulillah setelah berbicara dengan Bapak, kemudian ada tindak lanjut dari coaching yang saya lakukan dengan Bapak, dan semoga saja harapan saya Bapak mengizinkan workshop itu berjalan. Oke, siap. Berarti nanti saya menunggu saja Iya. komitmen yang sudah Bapak buat. Siap. Kemudian tindak lanjut dari proses coaching yang dilakukan nanti. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak Ya, Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah Pak Dodi, tadi saya sudah melihat proses coaching Bapak ya. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Bagaimana tadi saat coaching yang Bapak lakukan tadi sesuai dengan alur tirta ya? Iya. Kehadiran penuh, mendengarkan ya. Ya betul. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan untuk meningkatkan coaching Bapak tadi? Yang pertama itu mendengarkan aktif ya Bu. Iya. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat saya melakukan coaching terhadap coach saya. Seperti itu Bu. Sehingga pada saat itu dia bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya benar ya Bapak ya. Ya tadi juga saya juga sudah melihat ya kehadiran penuh dengan alur tirta juga ya. Mungkin itu saja ya Pak yang saya pertanyakan. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Oke, Bu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.